Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Delsadi Rahmat dengan NIM 2020130004. Prodi D3 Perhotelan di kampus Pondok Cabe. Di sini saya akan membahas tentang bagaimana saya menjalankan bisnis atau usaha dalam kondisi saya sedang menjalani kuliah atau bekerja. Oke, untuk poin yang pertama, kita harus belajar mengatur waktunya. Kita harus bisa mengatur waktu antara kita menjalankan bisnis dan kita belajar. Karena fleksibilitas sangat diperlukan di waktu-waktu seperti ini. Dan sekolah pun tetap menjadi prioritas sebelum kita menjalankan bisnis. Oleh karena itu, kita harus cermat membagi waktu antara kita menjalankan bisnis dan kita belajar di kampus. Poin yang kedua itu, kita harus memiliki beberapa rencana yang matang. Pada dasarnya, bisnis juga harus mempunyai perencanaan yang matang. Strategi ini dapat kita gunakan jika rencana awal tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Perencanaan ini dimulai dari penelitian di berbagai pasar, apa peluang yang bisa kita dapatkan untuk bisnisnya, seberapa banyak peminatnya, dan dari kalangan mana peminatnya itu sendiri. Untuk pesaing tentunya ada dalam usaha bisnis, namun pesaing seperti apa yang kita temui nantinya. Ketika kita sudah dapat jawaban yang positif dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, kita bisa menjalankan suatu bisnis kita dengan baik dan lancar. Selanjutnya, poin ketiga yaitu susunan keuangan yang efektif. Sebagai mahasiswa, tentunya kita memulai usaha atau bisnis dengan modal yang sedikit. Hal ini sebagai bukti bahwa modal yang kita dapatkan hasil dari tabungan uang jajan yang kita sisihkan setiap harinya. Namun, tidak perlu khawatir, untuk saat ini banyak cara untuk pembiayaan yang kita dapatkan dalam membuka bisnis ataupun usaha. Yang paling penting itu kita harus menghitung berapa modal yang kita keluarkan untuk bisnis tersebut. Jangan sampai seluruh modal kita habis, tidak tersisa sepeser pun untuk biaya operasional. Kemudian, poin keempat, kita harus memanfaatkan peluang yang ada. Menjadi hal yang sulit jika mahasiswa membuka usaha atau bisnis dengan waktu yang padat dan singkat. Namun, kita juga harus melihat peluang yang ada dalam kampus tersebut. Apakah lingkungan kampus dapat bagian dari pelanggan kita? Promosikanlah bisnis tersebut mulai dari teman dekat di kampus sampai ke organisasi yang ada di kampus tersebut. Adapun peluang yang saya dapatkan dari lingkungan rumah saya sendiri, seperti saya akan melakukan food testing terhadap teman dekat saya, tetangga saya maupun keluarga saya sendiri. Kemudian, jika dirasa hasilnya maksimal dan harganya terjangkau, saya akan memulai dari pre-order 10-20 orderan pertama. Kemudian, saya hanya memiliki waktu sore hari ketika pulang kuliah. Jadi, pulang kuliah saya manfaatkan untuk belanja bahan-bahan yang saya siapkan untuk hari esoknya. Dan memasak lalu menyiapkan makanannya itu atau orderannya itu pada hari Sabtunya. Dan jika orderan melampaui batas, kemungkinan hari Minggu orderan siap untuk diantarkan. Poin yang terakhir ini, kita harus stabil dan efektif. Menjalankan suatu usaha ini dapat menghabiskan banyak waktu dan usaha kita. Namun, perlu diketahui, bisnis dan pendidikan itu sama pentingnya. Kita harus bisa mengatur keduanya dengan seefektif mungkin. Meski begitu, kita juga tidak boleh terlalu over atau berlebihan dalam menjalankan suatu bisnis. Kesejahteraan kita adalah prioritas, yang berarti kita masih bisa menentukan waktu kapan kita berolahraga, kapan kita beristirahat, dan kita dapat menjaga pola makan yang baik. Jadi mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, bahwa itu adalah cara saya atau strategi saya jika saya menjalankan suatu usaha dan bisnis di posisi saya sedang menjalankan kuliah atau bekerja. Selanjutnya di sini saya akan membuka usaha di bidang food and beverage. Jadi di sini saya akan membuka usaha yang berjudul About Chicken. Mengapa About Chicken? Karena di sini saya akan membuka usaha mengenai tentang ayam, dari ayam katsu, chicken stick, dan
crispy chicken geprek. Jadi di sini saya mempunyai konsep untuk membuka chicken stick dengan berbagai macam saus. Ada barbecue saus, cream mushroom saus, gravy saus, dan black pepper saus. Kemudian untuk chicken katsunya itu sendiri, saya mempunyai teriyaki saus, curry saus, dan spicy mayo saus. Kemudian untuk ayam gepreknya itu sendiri saya menggunakan tepung, jadi crispy chicken geprek. Dan mempunyai sambal bawang yang memiliki tingkat kepedasan level 1 sampai level 5. Jadi menurut saya itu suatu hal yang cukup mudah. Jadi dapat dikombinasikan antara chicken stick, chicken katsu, dan chicken geprek. Jadi konsumen atau customer bisa memilih mereka ingin menggunakan saus apa, ingin membeli ayam apa, dan semuanya menggunakan nasi. Untuk saat ini saya menggunakan nasi, dan mungkin kedepannya bisa dikombinasikan dengan ramen. Mungkin itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan saya berkata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.